Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dari Raya 2 GPI Sukawarna. Perkenalkan, nama saya Pastor Andi Cokro dan atas nama Growth Center Church dari Jakarta, Bekasi, Manado, saya sampaikan salam buat setiap saudara, dan biarlah walaupun kita mendengar secara online, tapi kita tetap bersuka cita. Saya tetap menghimbau saudara untuk bisa kembali secara onsite. Kalau saudara bisa bergabung dengan gereja secara onsite, mari kami mengundang saudara untuk kembali bergabung dengan gereja di seluruh dunia untuk onsite. Dalam hari ini saya akan memberikan satu renungan firman Tuhan dengan judul Explosive Expansion, yaitu perkembangan dengan ledakan, atau ledakan perkembangan extraordinary, perkembangan yang dahsyat. Berapa saudara masih bisa bermimpi bahwa hidupmu akan mengalami perkembangan? Kamu akan mengalami penambahan, bukan pengurangan. Kamu akan mengalami mimpi-mimpi yang mati. Kamu akan mengalami satu breakthrough dalam kehidupanmu. Saya tahu lewat masa pandemi ini, banyak orang mulai pesimis, skeptis dengan kuasa Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, kita baru saja merayakan hari Pentakosta beberapa minggu yang lalu. Dan ingat, hari Pentakosta adalah hari yang luar biasa, di mana gereja lahir. Dan gereja lahir dengan ledakan kuasa Roh Kudus. Dan gereja waktu itu lahir dengan satu ledakan yang luar biasa. Dari 120 orang berubah jadi 3.000 orang. Dari cuma sekelompok kecil murid-murid Yesus menjadi ada orang-orang termasuk Cornelius, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi bisa merasakan ekspansi perkembangan kuasa Tuhan. Dan bahkan yang luar biasanya, pada waktu Pentakosta yang pertama itu, Roh Kudus pertama mengalir bukan kepada sekolah-sekolah Alkitab, bukan kepada sinagog, bukan kepada tempat-tempat para imam, kediaman para imam, tapi ke agora atau ke marketplace, di mana di situ para pedagang di situ, bankers, accountant, insinyur, dikatakan dari berbagai macam bangsa sedang kumpul di situ. Dan yang luar biasa, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka bisa mengalami satu koneksi dengan kuasa yang selama ini mungkin bahasa itu hanya dimengerti oleh orang-orang tanda kutip gerejawi. Tapi saya percaya itulah eksplosif daripada expansion yang kita akan alami. Bahwa orang-orang akan mengalami kuasa Roh Kudus. Engkau sebagai banker, engkau sebagai direktur, engkau sebagai penjaga toko, engkau sebagai karyawan, engkau bisa mengalami kuasa Roh Kudus, pengurapan yang luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka yang diselamatkan hari itu sekitar 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Dan kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Semua bilang kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita udah kenal ayat ini, hafal ayat ini. Tapi kata kuasa adalah dunamos. Saya ingatkan, dunamos adalah kata sumber daripada dinamit. Ada dinamika, satu benda yang kecil, tapi di dalamnya ada yang ledak yang besar. Itulah dinamit. Mungkin kau selalu mengalami, aku orang kecil, aku gak ada gunanya, aku sampah, aku kelihatannya jelek, historiku buruk, tapi Roh Kudus dalam engkau lebih besar. Dan engkau siap untuk meledak, engkau siap untuk berkembang, engkau siap untuk menjadi kepala bukan ekor, engkau siap untuk menjadi lebih dari pemenang. Saya ingat waktu bom atom Hiroshima diledakkan tepat di pusat kota. Maka orang-orang jarak 100 km pun bisa merasakan daya ledak itu. Wow, inilah kenapa saya percaya kita berdoa di tempat di rumah kalian, di orang tua yang jauh mungkin di kota mana bisa sembuh.
Teman-temanmu yang engkau sedang doakan, yang jaraknya berapa puluh kilometer dari rumahmu, bisa dijamah, bisa bertobat. Karena apa? Roh Kudus punya daya ledak yang luar biasa. Dan waktu ledakan bom atom itu, radiasinya itu tinggal di orang-orang yang terkena itu selama 30 tahun. Jadi yang selamat pun harus dari karantina 30 tahun. Maka tahun 1975 adalah karantina yang terakhir daripada korban daripada bom atom Hiroshima. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya bom atom buatan manusia. Tapi I am talking about dynamite, dunamos, kuasa ledakan dari sorga yang akan bisa tinggal dalam kita. Bukan hanya 30 tahun, it is stay in our heart. Mungkin berapa engkau sudah banyak meninggalkan panggilanmu. Banyak engkau udah kalah iman dan bilang, aku gak jadi Kristen lagi, aku gak jadi WL lagi, aku gak jadi ketua youth lagi. Remember, the anointing itu masih ada sebetulnya. Kita harus aktifkan itu. Hari ini kalau engkau mau mengundang dia, kau mulai merasakan itu kembali. Mulai ada radiasi kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Sebab itu gereja hari-hari ini, seringkali gereja mulai tertantang untuk menjadi gereja yang khotbah dengan asal otak bisa terima. Khotbah yang bagus, a mind-blowing message. Saya suka itu. Tapi jangan lupa bahwa gereja gak boleh lupa. Gereja dan kuasa gak boleh dipisahkan. Seperti kalau kita minum obat batuk, ada tanda-tanda, warning. Obat batuk ini bisa buat A, B, C, D, buat ngantuk, buat apa. Gereja sudah ada sainsnya. Tanda-tanda heran ajaib. Tidak bisa dipisahkan dari gereja. Gereja bukan hanya kelompok orang-orang pintar. Gereja bukan hanya Bible study. I love Bible study. I have discipleship. Tetapi ingat, gereja tidak boleh tanpa kuasa. Hey next generation. Mungkin kau mulai ragu. Apaan sih itu kuasa? Apaan sih itu? Memang mungkin. Di zaman yang lalu banyak gereja abuse power. Yes, orang altar call, tapi hidup yang sama dia masih berbuat dosa. Melihat pemimpin yang gampang berkata mengenai kuasa, tapi hidupnya tidak berubah. Kita harus balance. Menjadi gereja yang penuh dengan firman, tapi penuh dengan kuasa. Dan saya percaya di akhir zaman ini, orang-orang akan cari ini yang hilang. Kenapa orang-orang bule mulai cari yang namanya Eastern religion? Mereka ke yoga, meditasi. Karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang dalam alam ini yang begitu kuat kuasanya. Kita gak perlu cari. It's in us. Di dalam kita. Roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dua hal saja saya ingin tinggalkan buat saudara. Kenapa kita pentingnya punya ledakan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, explosion will destroy the foundation. Ledakan itu yang pertama akan menghancurkan fondasi. Semua bilang fondasi. Kalau engkau ingin meledakkan satu gedung, jangan ledakkan ruang atasnya, ledakkan fondasinya. Maka akan roboh bangunan itu. Dan hari ini Tuhan akan hancurkan setiap fondasi yang bukan didirikan atau ditanam oleh Tuhan Yesus. Karena banyak hidup kita, seringkali kita membangun. Karena Paulus juga bilang, jangan bangun dasar bangunanmu selain dengan dasarnya Yesus. Artinya banyak orang yang membangun bukan dengan dasar Yesus. Hari ini mungkin yang pertama engkau bangun dengan akar pahit. Maka kenapa kamu tidak bisa percaya sama orang? Tidak bisa dapat suami. Karena engkau selalu curiga, karena ada akar pahit di sini. Pernah kecewa, pernah dikecewakan, pernah mengalami fitnah. Maka akar pahit itu stay. Maka saya kutip di Matius 15:13, setiap tanaman yang gak ditanam oleh Bapa yang di sorga dicabut sampai akar-akarnya. Yes, kita akan mengalami explosion, dicabut itu akar pahit. Explosion itu menghancurkan fondasi yang salah. Yang kedua adalah gambar diri yang salah. Saya percaya bahwa LGBT bukanlah identitasmu. I love you, walaupun kalian terikat lesbian, gay, homoseksual, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami mengasihi saudara. Tapi kami harus berkata seperti ini, because of love, bahwa LGBT itu bukan fondasi daripada Tuhan.
Karena Yoel berkata, waktu Roh Kudus dicurah kepada semua manusia, yes, semua manusia, termasuk kamu, akan terima kuasa Roh Kudus. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saya percaya sudah jelas gambar diri yang Tuhan fondasi, yang di Eden itu sudah jelas. Iblis coba hancurkan fondasi itu. Tapi hari ini, ya kalau mau terima Roh Kudus, saya percaya gambar diri yang benar itu akan kembali muncul dalam kehidupanmu. Yang ketiga ada false foundation, kutuk keturunan. Kenapa engkau mengalami banyak kehancuran, kegagalan, kemandulan? Mungkin ada kutuk keturunan. Hari ini kuasa Roh Kudus akan menghancurkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Selain false foundation, yang kedua, fondasi yang dihancurkan adalah fondasi penjara-penjara hidupmu. The foundation of prisons. Mungkin engkau terkekang dalam drugs, free sex, terikat kepahitan, gak bisa ngampuni, terikat stres, obat tidur, terikat rokok dan segala macam yang membuat engkau addicted. Hari ini, kuasa daripada Roh Kudus, ledakan itu bisa menghancurkan penjara-penjara dalam hidupmu. Ingat kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Kisah daripada Paulus dan Silas, mereka mengalami proses goncangan. Udah ikut Tuhan, ngalami goncangan. Terima Roh Kudus mereka pula, masih ngalami goncangan. Mereka dipukuli, difitnah, untuk karena melakukan firman Tuhan, difitnah, dipenjara, dipasung, ditaruh di center of the prison. Waduh, kurang apa lagi tuh. Itu goncangannya udah shaking above all shakings. Tapi mereka gak pahit tuh. Karena fondasinya benar. Mereka gak lari tuh, mereka gak maki-maki Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di tengah-tengah malam, in the darkest hour, di tengah malam paling gelapnya hidup mereka, di tengah begitu topnya pencobaan dan goncangan, disitulah mereka singing to the Lord, memuji dan menyembah Tuhan. Wow, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, ada rasa sukacita, rejoicing yang keluar. Saya percaya bahwa goncangan adalah awal dari ledakan. Wow, yeah, it is true. Goncangan adalah awal dari ledakan. Saya percaya waktu seorang yang menang juara F1 itu saya merayakan dengan satu botol champagne. Dan biasanya nggak cuma dibuka, mereka harus dikocok dulu, dikocok sampai digoyang, dikocok sampai akhirnya waktu dibuka meledak. Saya percaya ledakannya besar dan membuat celebration. Kalau engkau ingin mengalami ledakan, seringkali Tuhan izinkan goncangan dulu. Tapi goncangan itu jangan buat engkau pahit. Goncangan, shaking, make you singing. Singing, make you rejoicing. Rejoicing, create explosion. And explosion will bring expansion. Waktu ledakan terjadi, orang-orang ekspansi. Orang-orang di penjara itu dibebaskan. Bahkan kepala penjara itu dibebaskan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya inilah yang akan kita alami daripada hari ini. Yang kedua, yang terakhir. Kalau yang pertama tadi bahwa ledakan itu akan menghancurkan fondasi. Yang kedua, explosion brings new expansion. Ledakan itu akan membawa perkembangan, lapangan, cara berkembang yang baru. Waktu Las Vegas ingin menciptakan menjadi new recreation family entertainment city. Dia berubah image-nya dari cuma kasino menjadi tempat rekreasi. Maka untuk menghancurkan hotel-hotel yang penuh dengan kasino itu perlu waktu kalau pakai tangan. Maka diledakkan. Waktu ledakan robohlah dengan wallpaper yang lama, dengan virus, dengan karat, dengan rayap, itu hancur semua. Dan tiba-tiba kebuka lapangan yang besar sekali. Saya percaya bahwa untuk berkembang, kita perlu menghancurkan yang disebut zaman-zaman purbakala. Bangunan-bangunan lama dalam hidup kita. Ingat di Yesaya 43 ayat 18-19. Jangan ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Expansion terjadi. Belumkah kamu mengetahuinya?
Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Pak Jokowi kalau lagi buat tol, itu gunung diledakkan. Ya, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Ya, saya percaya untuk membuat sekali jalan lapang itu, maka perlu sekali gunung diledakkan, lembah-lembah ditimbun. Saya percaya itulah yang Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Pasal 3 ayat 4 sampai 6 berkata, suara berseru di padang gurun, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Lembah ditimbun, gunung bukit rata, berliku-liku diluruskan, berlekuk diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini yang saya percaya. Kenapa kita perlu kuasa ledakan Roh Kudus? Karena expansion yang paling luar biasa adalah menyelesaikan amanat agung. Yes, semua kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Kita akan berkembang dalam karir. Kita akan berkembang dalam segala hal. Pelayanan kita, gereja kita. Supaya apa? Supaya orang yang melihat keselamatan dari Tuhan. Semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Dan saya percaya inilah yang kita akan alami di masa-masa ini. Dan saya ingin berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin engkau sedang mengalami fondasi-fondasi yang salah. Mungkin kenapa kamu bilang, kenapa hidupku seperti ini ya Pastor? Kenapa aku kok gak pernah ngalami janji Tuhan? Kenapa aku selalu gagal dan mandul dan hancur, dan semuanya aku alami adalah panen yang gagal? Mungkin kau mengalami dengan fondasi yang salah. Hari ini izinkan kuasa Roh Kudus meledakkan, mencabut akar pahit, menghancurkan gambar diri yang salah. Ingat, Yabes lahir dengan gambar dirinya sakit. Orang tuanya udah kasih nama dia sakit. Tapi lihat, waktu dia penuh dengan kuasa Tuhan, dia mulai berdoa. Doa itu merubah hidupnya. Kuasa itu ledakan itu merubah sakit menjadi yang diberkati berlimpah-limpah. Menjadi tangan Tuhan menyertai, yang daerahnya diperluas. Saya percaya kalau Yakub bisa berubah, yang arti pembohong, menjadi Israel, yang artinya diberkati. Tuhan bisa merubah saudara. Wow, saya ngalami hidup yang dulu bahkan gak pernah bermimpi bisa digembala sampai hari ini. Waktu saya terima Roh Kudus, saya menerima kasih Bapa dalam hidup saya. Maka semua yang lama, semua ramalan orang-orang pintar, semua apa yang orang-orang keluarga saya dulu kutuki saya, semua Tuhan ganti dengan mimpinya Tuhan. Yes, Tuhan punya mimpi buat saudara. Ingat kenapa Tuhan bilang, aku memberi engkau nama di kandungan ibumu. Tuhan sudah kasih mimpinya sejak engkau di kandungan. So, yang kita perlu alami hari ini adalah mengembalikan mimpi yang mati itu. Dan saya percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau di TikTok aja orang bisa, semua orang bukannya Kristen bisa nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Oh, jadi viral kemana-mana. How about you? Apa engkau masih skeptis mengenai Tuhan? He never change. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk matamu kita berdoa, Bapa, aku memberkati setiap jemaatmu dari GBI Sukawarna. Diberkatilah hidupmu, dibukalah semua pintu, dan aku berkatakan setiap fondasi yang bukan daripada Tuhan dihancurkan, dicabut sampai akar-akarnya. Dan saat ini aku akan melihat new expansion, new paradigm expansion, paradigma baru untuk berkembang akan terjadi. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor, lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, Amen. God bless you, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.